Ya, e-lovers ya, kita kembali lagi di Stasiun Surabaya dan tentunya di weekend seperti ini tuh enaknya lagi santai atau menikmati hari-hari yang penuh lepas kerjaan gitu ya. Tapi mau nggak mau kita juga harus mencari sesuatu hal yang mungkin bisa menguntungkan buat diri kita dan juga orang lain. Nah, kali ini saya nggak sendirian ya, e-lovers ya, ada eh, partner saya yang and ready forever. Ada Rizky Setiawan. Ya, selamat sore Joe dan selamat sore semuanya buat e-lovers semuanya. Kembali saya Rizky Setiawan ya. Kita di weekend kita di weekend ini tentu menjadi sesuatu hari yang sangat menyenangkan ya Rizky ya. Apalagi siaran kita ini di mall ya. Betul sekali. City of Tomorrow. Jadi bagi e-lovers semuanya yang pada sore hari ini mau malming tapi bingung mau kemana, cewek nggak punya, cowok nggak punya, kemudian mau jalan-jalan temen juga nggak ada ya kan, karena sudah pada di booking sama pacarnya masing-masing ya kan, langsung aja OTW saja keluarin mobilnya langsung cus ke Mall City of Tomorrow tempat lantai 3 nongkrong bareng kami di sini untuk lihat langsung live kita di Facebook dan juga di Instagram serta di YouTube dan juga Twitch ya. Ya, betul dan sekali. Hari ini kita juga dan juga jangan lupa kalau Anda ingin sekali mengikuti program-program di station dan ingin berkomentar ya, Anda bisa berkomentar di 0813 WhatsApp-nya. Sekali lagi di 0813 6186 1247. Dan saya buka mulai dari sekarang ya. Sore hari ini kita kehadiran tamu yang spesial sekali yang sudah ada di sampingnya. Oke. Ya kan? Sudah ada di sampingnya Rizky ya, sebelah kanannya kalau ada saya gitu ya. Langsung saja kita berkenalan dengan tamu spesial kita pada sore hari ini. Kita perkenalkan. Ini sore, nama siapa saya di sana? Saya Mas Diki. Mas Diki. Mas Diki. Diki siapa? Diki Zulkarnain. Oh, saya kira Diki Chandra. Kan? Panggilannya Diki Jamaika. Oh, Diki Jamaika. Kenapa kau di Jamaika dia? Lahirnya di Jamaika. Karena saya orangnya Bob Marley. Yoman gitu. Oh, gitu ya. Ini kayaknya Bob Marley ini suka lagunya ini kayak gimana? Ada. Saya nggak suka. Enggak. Tapi stylishnya ya. Stylishnya ya. Kayak gimana sih stylishnya Bob Marley itu? Rambut gimbal. Saya pernah dulu gimbal. Gimbal ya. Oh gitu. Pernah gimbal. Gayanya? Gayanya gaya reggae. Kayak gimana sih? Kayak gimana? Mungkin bisa. Oh gini. Sekarang di red skin rambutnya ya Mas ya. Lebih simpel ya. Tapi bener. Asik juga gitu Rizky ya. Kehadiran tamu yang passionnya atau jiwa-jiwa muda gitu ya. Bob Marley masih ada ya Joy, maksudnya masih mengalami ya masa kejayaannya Bob Marley ya. Masih. No Woman No Cry itu salah satu hits kondangnya ya. Ini gayanya kan gini kan. Kalau Mas Diki kayaknya No Woman Just Cry kayaknya. Baik, Mas Diki kita langsung saja ya. Ini kan tadi sebelum kita live begitu ya, Mas Diki mengatakan bahwa hobinya adalah dagang. Nah ini nggak semua loh, orang-orang muda ini hobi dagang nggak semua. Biasanya mereka pilih profesi yang sebagai karyawan. Nah ini dagang ini kan resikonya juga cukup besar. Benar. Nah Mas Diki merasakan ada bakat sebagai seorang pedagang atau berprofesi memilih sebagai pedagang ini sejak kapan itu dirasakan? Lebih pas menjadi seorang pedagang? Penanam dari dini waktu masa orang tua. Jadi saya begitu umur 5 atau TK waktu dulu, itu begitu saya minta duit ke bapak, saya minta uang, ikut kemana? Keliling. Ikut keliling berjualan dulu. Iya. Udah begitu laku jual, yang dibagi, ini buat kamu, ini buat abah, ini buat mamamu. Oh gitu. Makanya ditanamkan dari situ. Dagangnya mau dari situ ya. Terus. Akhirnya sampai hari ini pun ya sama saya terapkan ke anak saya juga. Oh begitu ya. Jadi hobi. Iya. Dan kegiatan dagang ini mulai Mas Diki lakukan artinya yang benar-benar profit oriented ya. Itu mulai kapan? Mulai SMP. Apa yang dijual pertama kali? Saya jual pertama itu parfum. Jadi parfum keliling dari Tanjung Perak itu sampai ke ini Taman Bungkul. Oh begitu. Rizky, serius. Riz, kalau orang ya suka dengan parfum harum-harum ini pecinta perempuan.
sayang dengan Enggak, perempuan. Gitu. masalahnya dia ini jualan mulai Taman Bungkul ke Perak loh, Jo. Iya. Takutnya parfumnya habis tengah jalan buat nyemprotin badannya dia. Dan biasanya penyayang perempuan gitu. Benar. Rizky. Iya. Kalau casingnya kayaknya dia agak sedikit-sedikit apa ya, buaya profesional lah. Berarti dia nggak mau dikalahin Mas Diki. Iya. Enggak, kalau saya sih ketua asosiasinya. Iya. Ya tapi itu berkesan sekali ya Mas Diki ya. Iya, Ketika kita sangat bisa berkesan sekali. ketika kita bisa berusaha berjualan produk kita, kemudian laku satu meskipun itu tidak seberapa profitnya tapi ada kepuasannya. Ada kepuasan pastinya. Jadi awalnya kan saya diajari sama teman juga di situ. Iya. Jadi teman menawarkan, saya suruh menawarkan, saya bilang saya nggak bisa menyampaikan seperti apa. Ya sudah, kamu ikut aku aja. Jadi ikut di sampingnya selama berminggu-minggu. Itu temannya Mas Diki. Teman waktu itu. Itu juga belajar juga caranya Belajar, marketing iya, ya. belajar istilahnya jam terbang lah. Ya, jam terbangnya sudah oke lah. Nah kalau saya sendiri begitu berminggu-minggu saya coba ya celemotan bahasanya. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang. Dan itu sampai sekarang masih jalan untuk parfum. Kalau untuk parfum masih jalan ke adik sih. Ke adik ya. Iya, adik sudah ada beberapa. Jo bisa nih Jo, di booking Jo. Boleh. Untuk bibit-bibit parfum yang kamu suka bisa ditanyakan ke Mas Diki ya. Banyak ya Mas Diki ya. Berbagai macam kalau begitu. Jangan pakai Rexona terus kamu. Nggak boleh benar. Enggak, ini biasanya autan Mas. Aku nggak kayak gitu kok Rizky. Enggak, kenapa? Aku pakainya minyak jelantah itu. Gak apa-apa, jangan minyak rem ya. Nanti pakem mulutmu. Iya. Jadi itu ya Mas Diki ya pengalaman ketika pertama, kemudian di usia 5 tahun ya. Dan tentu ini diajak sama orang tua. Kamu kalau pengen makan ya harus berusaha, berusaha dulu mencari uang. Setelah mencari uang dan bisa dibuat untuk beli makan gitu ya. Bener. Itu yang ditanamkan sampai sekarang ya. beliaunya tiada. Iya. Sampai beliau mau meninggal aja, saya dikirim ke Kalimantan untuk berjualan. Oh. Jadi dibawain barang iya. 2 karung. Ini kamu berangkat ke Kalimantan sana. Apa itu modalnya waktu itu? Barangnya itu. Waktu itu ada perlengkapan haji yang saya bawa ke Kalimantan. Perlengkapan haji. Iya. Oh, Iya. Itu yang akan dijual di Kalimantan Iya, di maksudnya. Kalimantan. Jadi begitu saya tinggal ke sana 2 bulan, Abah meninggal. Ya, tetaplah saya di sana. Tapi jual beli itu masih tetap jalan, sudah jalan di sana ya, di Kalimantan. Kalau waktu itu jalan, jadi memang benar-benar dari bawah. Terus saya kumpul sampai ya alhamdulillah saya punya satu tempat, saya sewa, akhirnya saya beli di situ di tempat di Kalimantan Timur, tepatnya di Balikpapan. Akhirnya berjalan, akhirnya lambat laut orang Balikpapan ini, saya kan supplier di situ Kalimantan Timur. Jadi lambat laut orang Kalimantan tahu tempat untuk pengambilan di Surabaya, akhirnya larilah ke Surabaya sendiri. Tapi tetap di Mas Diki kan? Dia jalan sendiri. Oh, buka sendiri Buka maksudnya. sendiri akhirnya. Jadi buka jalan sendiri, akhirnya saya sedikit menurun, balik lagi ke Surabaya, akhirnya di otomotif. Sorry Mas Diki, aku pengen juga tanya sih, ini mungkin sedikit menusuk gitu ya. Mas Diki, kalau dari pelajaran orang tua yang sudah Mas Diki lakukan atau sudah Mas Diki terima ini apa ini? Kalau untuk pelajarannya sih, saya pasti ilmu untuk mencari hasil, mencari uang tadi itu. Jadi suatu contoh, ada satu saudara saya juga ya sama, profesinya abahnya sama abah saya itu sama. Jadi itu orang dagang juga, tapi di satu saudara saya ini dimanjakan dengan harta. Iya. Gitu. Kalau kami di keluarga kami dimanjakan dengan kerja. Iya. Akhirnya yang ditinggal itu ya ilmu kerja semua, ilmu dagang semua. Akhirnya yang ini begitu orang tuanya meninggal, habis semua. Oh, iya. Kalau di keluarga kami begitu abah meninggal malah punya rumah, punya mobil. Ini masing-masing saudara kami juga ada semua sekarang malah. Ya, tapi Mas Diki kalau kita berbicara masalah bisnis atau dagang ya, itu kan ada prosesnya. Tidak serta-merta instan kemudian Pasti sukses kan. proses.
Mas Diki juga mengalami jatuh bangunnya ketika berdagang. Pasti jatuh bangun. Jadi kalau untuk jatuh bangunnya sih pasti ya kedeguan dari kita sendiri. Kita mau apa tidak gitu. Kalau cuma kecewa dengan jatuhnya ya nggak mungkin bangun lagi. Itu begitu jatuh kita berusaha naik lagi. Nah, itu ketika Mas Diki di posisi gagal begitu ya. Itu kemudian apa yang Mas Diki lakukan? Karena kan kalau kita berbicara masalah bisnis, seringkali kan manusia ketika menghadapi kegagalan mereka langsung down, langsung drop, kemudian tidak mau segera bangkit, kemudian melakukan revisi dan sebagainya. Terutama karena mungkin biayanya sudah habis, ya kan. Lah Mas Diki apa siasat yang dilakukan? Itu orang sekitar pendukung. Jadi di situ sendiri kan orang-orang sekitar saya sendiri itu mendukung, ayo naik lagi, gitu. Saya kasih modal lagi. Saya bilang jangan, ini saya belum penuhi untuk yang katakan nota-nota yang kemarin, tapi mereka masih percaya sama kita. Akhirnya kita untuk disorong untuk naik kembali. Saya pernah gagal itu. Jadi pada waktu itu gagalnya itu pada pas toko kami kebakar. Oh, sempat terbakar Habis ya. semua. Jadi barang modal ada di situ semua habis. Jadi yang sisa cuma uang di rekening aja. Jadi barang sudah nol, benar-benar nol di situ. Akhirnya di situ kan semua pemodal di situ yang mendukung kami itu ya benar-benar dia percaya sama saya. Ayo Mas, ayo naik lagi. Lagi gitu ya. Nawari lagi. Iya, tawari lagi. Jangan, utangku sudah banyak sama kalian. Tapi mereka tetap percaya. Akhirnya dari situ kita naik kembali di situ. Iya, baik. Itu kan kalau karena musibah ya, Mas Diki ya. Kalau kita misalkan gagal karena memang merugi, karena mungkin manajemen keuangannya nggak bagus, karena masih belajar dan sebagainya, apa yang harus dilakukan sebagai seorang pedagang? Kalau keuangan menurun sih rasanya nggak pernah ya, tergantung dari diri kita sendiri. Kadang kan kalau omset rame tapi ternyata malah bangkrut karena kita keuangannya nggak bagus gitu kan. Iya. Nggak bisa bedakan mana yang untuk dagang, mana yang untuk keperluan pribadi kan nggak bisa bedakan Mas Diki. Kalau manajemen saya sendiri sih saya sudah perhitungkan memang. Ya toh, ini buat makan, ini uang modal, ya toh, ini buat uang simpanan. Itu sudah saya perhitungkan. Jadi saya sendiri belum merasakan hal yang di situ. Atau tergantung kalau saya sendiri saya mau foya-foya, itu saya nggak ada di situ. Oh nggak ada maksudnya pos foya-foya nggak ada? Nggak ada di situ. Jadi saya benar-benar fokus untuk dagang ini tadi, mengembangkan bagaimana caranya. Tuh dengerin dirimu, dengerin ya nasihatnya Mas Diki. Kok saya ya suruh dengerin. Bentar dulu. Gini loh Rizky. Mas Diki kan tadi memberikan ini pelajaran ya buat kos untuk ini, kos untuk ini. Kamu tadi kan tanya, kos untuk hura-hura kan nggak ada kan? Mas Diki kan katanya nggak ada gitu ya. Ini beda lagi Mas Diki. Iya. Apa? Kos untuk istri sekian ada lagi. Kos untuk istri sekian. Mesti deh, lagi. Ini kalau aku share sama kamu sih pulangku berantem sama istriku. Tadi ngomong udah keluarga ya Mas Diki ya? Iya, sudah. Udah keluarga. Putranya berapa Mas Diki? Ada satu. Ada satu. Cowok cewek Mas? Cewek. Udah mulai diajari dagang juga ya? Sudah mulai. Jadi begitu dia minta uang pun saya upayakan ikut kerja dulu. Iya. Oh. Jadi kalau di mall-mall itu kan ya saya sekarang kan di otomotif. Jadi kalau pameran mobil itu pasti dia minta flyer. Ini saya bagi. Untuk dibagikan. Iya, dia yang di lapangannya. Mengacu mental sih sebenarnya. Iya. Karena kalau kita berbicara marketing itu bolehlah kalau ada outsourcing, mungkin ada outsourcing tenaga kebersihan, security, administrasi begitu ya. Tapi satu outsourcing tidak pernah ada outsourcing marketing ya. Karena marketing itu memang apa ya, panggilan ya dari jiwanya. Kalau jiwanya nggak ada jiwa marketingnya susah Jo. Biasa juga ketika kita berhadapan dengan konsumen nggak keluar kata-kata satupun. Benar Ya kan? iya, Kalau benar. mungkin saya tadi sempat bilang sama Mas Diki, saya pernah di marketing 9 tahun juga di otomotif. Itu saya lebih kata supervisor saya ini Mas Diki ya. Saya lebih condong ke marketing product knowledge karena lebih banyak saya kupas plus minusnya dari produk saya. Jadi begitu saya kupas begitu, karena marketing kadang-kadang nawarin produk itu tidak diberikan plus minusnya, ya kan? Tapi konsumen dipaksa untuk beli, ya kan? Yang ditawarkan yang baik-baik, yang minusnya nggak disampaikan. Itu nggak fair dong, ya kan? Nah, ketika terjadi komplain baru disampaikan, Bu, Pak, ini gini-gini, kan sudah istilahnya udah kecewa konsumennya. Nah, kalau saya menawarkan plus minus saya kupas semua.
Akhirnya pada intinya saya kembalikan ke orangnya, ibu, bapak mau pilih yang mana? Kan masing-masing ada plus minusnya seperti itu. Jadi ketika dia milih si A atau produk A, ya udah berarti plus minus sudah saya jelaskan. Ya kan fair kan menurut saya. Ya udah seperti itu. Karena marketing sekarang ini mohon maaf untuk seluruh marketing ya. Ini ada Mas Diki juga marketing otomotif. Jadi dibiasakan untuk menawarkan produk itu plus minusnya disampaikan. Ya kan? Ya betul. Dan Mas Diki, aku pengen juga tahu sih Mas Diki pernah nggak sih tadi kan sudah drop ya, pernah melakukan ke kolaps ya? Ya, istilahnya pernah mengalami kegagalan. Gitu ya. Pernah nggak menerima komplainan gitu? Kalau menerima ini soalnya samping saya ini komplain melulu ini, benar? Pernah Mas Diki. Kalau menerima komplainan sebenarnya relatif sih sebenarnya. Tergantung penyampaian kita pada waktu awal, perjanjian kita pada waktu awal, gitu. Ya kita punya mufakat itu seperti apa sama akadnya kayak gimana gitu ya. Sama klien, sama customer juga itu bagaimana caranya kita sampaikan di depan. Jadi begitu mereka mau komplain sudah ada jawabannya. Kita sudah tampung jawabannya. Oh ini komplain seperti ini. Kayak kemarin contohnya kayak yang ibu yang tadi yang kesini itu komplain masalah kaca film. Memang kaca film ini ya kan yang dijual sama yang di MOU sama dealer beda lagi. Beda tipe tapi sama kuantitinya sama sebenarnya. Cuman kadang beda merek saja ya. Makanya kita sudah istilahnya sudah punya untuk jawabannya karena itu kan dari pengalaman juga. Dan itu sebagai kepribadian kita bagaimana caranya untuk menservis si klien gitu ya, si customer gitu ya. Dan kalau kita berbicara masalah marketing juga ada satu hal yang mungkin saat ini para generasi milenial yang berprofesi sebagai marketing itu biasanya karena sekarang lagi zaman-zamannya virtual ya Mas ya. Semuanya dihantam kromo komunikasi by phone. Padahal kalau kita berbicara masalah marketing konvensional, sales jadul ya, itu saya misalkan mengalami, saya tidak pernah suka itu komunikasi dengan konsumen by phone. Saya harus tahu kondisi rumahnya, terus habis itu ketemu orangnya bagaimana, karena itu penting ketika dia pengajuan kreditnya ke leasing. Jadi saya bisa analisa, ya kan, plus minusnya konsumen ini di mana. Ya kan hitungannya pas tidak begitu kan? Nah ketika itu semuanya sudah hitungannya sudah pas, semua istilahnya sudah layak diajukan ke leasing atau di bank begitu, artinya kita sudah ada keyakinan ini bakal ACC atau tidak. Ya kan kalau pembelian tunai pun BI checkingnya bagaimana misalkan. Nah itu penting ya untuk seorang marketing. Makanya dari awal ketika terjadi komplain itulah gunanya ketika bertemu konsumen. Ya kan disampaikan di awal Ju. Ini kan sudah seperti saya jelaskan biasa seperti itu. Jadi konsumen oh iya jadi paham begitu. Paham ya. Mufakatnya paham. Cuma jadi sedikit miskomunikasi aja. Apa dia sempat tidak mendengar apa yang kita sampaikan, akhirnya dia terjadi komplain. Iya benar. Itu cuma kepuasan pelanggan aja di situ. Jadi marketing itu semakin sering mendapatkan kritik kemudian komplain itu akan menambah ilmunya juga. Menambah ilmunya. Bagaimana handle customer? Iya benar. Handle customer Chinese ini gimana ya kan? Handle customer pribumi gimana? Etnis Madura gimana? Itu ada semua handle-nya. Saya hafal itu masih. Ya, oke. Mas Diki, aku juga pengen tanya sih sama Mas Diki juga. Selama jadi ini marketing mana, Mas Diki? Otomotif ya. Otomotif di mobil. Boleh disebutkan di mana? Di mobil Honda Prisma Air Muhammad. Oh, di Honda ya. Di Honda. Dan tentu itu kan banyak pelajaran yang sudah didapatkan mulai dari kecil 5 tahun diajarin orang tua dan sebagainya. Sekarang ini keluarga juga diajarin pelajaran dari orang tua. Ki, aku cuma tanya satu aja itu sama Mas Diki. Selama menjadi marketing, godaan kan banyak sekali kan. Pasti. Biasanya godaan perempuan gitu. Aku nggak berani keras gitu. Godaan perempuan ini apa yang harus dihadapi oleh Mas Diki? Ini apa? Saya dulu atau Mas Diki yang jawab? Mas Diki dulu aja dulu deh. Silakan Mas Diki. Aku nggak berani, Mas, maaf ya Mas ya. Saya harus ngomongnya pelan. Istrinya mau ini nonton loh ini. Istrinya jangan mancing-mancing. Aman kok Mas. Mancing gair keruh ya. Mungkin bisa didekatkan mic-nya Mas. Oke. Dia takut. Jadi grogi ini. Ini curhat ini sebenarnya. Istri saya itu kuat.
sangat kuat dan sangat mendukung saya apa yang saya lakukan itu dalam kerjaan, baik saya bekerja sama istilahnya ada perempuan lain, tapi dari segi situ saya ada batasnya, Pak. Dan gitu. semua istri saya tahu semua. Sorry Mas, silakan diminum dulu Mas. Diminum dulu Mas. Diminum dulu Mas. Biar enggak tergas-gasan Mas. Pas ya. Iya. Kok kelihatan aku tadi bener agak sedikit cekat gitu. Iya. Kok rasanya enggak enak gitu loh Ki. Nah, kalau udah minum kan enak gitu Ki ya. Ya, terusin Mas. Memang godaan marketing itu memang di perempuan. Ya. Semua marketing saya ngalami itu. Saya ngalami dan bukan sekali, berkali-kali. Saya ngalami juga di situ. Tapi karena kekuatan istri ini dan dukungan istri ini akhirnya saya bisa jadi. Gitu. Jadi semua apa yang saya lakukan ya saya ceritakan sama ke istri saya. Jadi open nih ya sama Open, istri ya. Jadi tahu semua. Biar saya mau katakan ya terjelek, saya mau dugem nih ya. Saya ngomong sama istri saya, disiapkan sepatunya, disiapkan bajunya malah. Disiapkan minyak wanginya juga. Disiapkan. Pi, ini untuk minyak wangi biar Disiapkan. melengket gitu Ternyata ya. sanitizer di bawah. Disiapkan gitu. Biar lengket para perempuannya gitu. Terus Mas. Yang penting pulang bagi istri saya itu. Biar saya seperti apapun yang Ya. penting pulang. Dan pamitnya jelas ya. Ya. Pamitnya jelas. Jadi kayak gitu Ki. Ya karena pengalaman juga nih kita. Rizky beda Rizky, coba Rizky. Rizky gimana Ki kamu Ki? Pasti dia nggak open sama ini. Sama istri nggak open gitu loh. Aku yakin gitu. Kelihatan dari aura-aura yang. Ya karena selingkuhanku kamu. Ya. Jadi kalau sharing masalah dunia marketing juga tadi seperti disampaikan Mas Diki, banyak banget memang godaannya. Bahkan cenderung marketing yang sudah berkibar benderanya karena dengan jam terbang yang tinggi itu harus rontok hanya karena dia terlibat affair ya dengan customernya yang notabene cewek kemudian janda begitu kan. Itu sering rontok di tengah jalan, padahal namanya sudah berkibar ya kan. Di dunia marketing siapa sih yang nggak kenal misalkan Mas Diki atau Rizky gitu kan. Semua sudah tahu, orang dunia perbankan pun leasing juga tahu. Sudah tahu. Nah, kalau sudah berkenalan dengan wanita kemudian terlibat affair dan sebagainya, nanti ujung-ujungnya atau larinya pasti ke masalah uang. Ya kan, dia sudah mulai tidak jujur. Ya kan, istilahnya apa? Lapping ya Mas ya. Ya, lapping. Nah, lapping itu biasanya menyalahgunakan atau menggelapkan uang muka dari customer. Ya kan, customer yang biasanya percaya sama salesnya ini marketing karena sudah terlibat affair sama perempuan, akhirnya sudah mulai lapping. Mungkin pertama 500.000, mungkin bisa dikembalikan. Ya kan, karena jualannya banyak, naik lagi, jualanku banyak, naik lagi 1 juta untuk biaya selingkuhannya, ya kan. Kemudian akhirnya lama bengkak Mas. Dan itu di dunia marketing namanya uang berputar. Ya, uang berputar. Makanya kenapa ada beberapa marketing yang betah bertahun-tahun di showroom atau di dealer dan dia tidak pernah bisa resign. Pertama alasannya bukan karena dia tidak ada peluang, tapi karena dia uang berputarnya banyak juga. Jadi ketika dia resign dia harus kembalikan uang-uang yang harus dipertanggungjawabkan tadi. Nyantol konsumennya si A, DP-nya kurang berapa juta, si B berapa juta, di total akumulasi dia harus kembalikan semua kalau mau resign. Itulah kenapa banyak sales yang bertahan di showroom hingga tahun-tahunan. Mungkin salah satunya faktornya itu karena saya mengalami sendiri dengan supervisor saya begitu. Godanya banyak juga. Godanya banyak ya. Jadi lovers ya, untuk hari ini khusus weekend hari Sabtu ya. Siaran kami ini memang untuk para cowok-cowok yang ingin ngerasani Anda perempuan ya. Jadi jangan sampai ditelikung sama laki-laki gitu ya. Kita khusus edisi batangannya juga. Tapi nanti Mas Dika akan bisa mengantarkan tamu perempuan juga ya? Boleh juga ya. Temannya katanya masih OTW ke sini, ya kan? Sales counternya Honda ini jangan salah. Perempuan ada. Iya. Nanti mungkin tadi kan Mas Diki gitu ya. Nanti beralih sama temannya Mas Diki kalau gitu. Sales perempuan apa sih godaannya? Ya kan ketika mereka ada kanvas gak sih Mas? Kalau kanvas di perusahaan paling pameran ya, paling utama pameran ada. Jadi dari kegiatan 1 minggu sekali itu pasti ada. Nah ini apa nanti godaannya? Kan kalau sales Honda, kalau sepanjang saya lihat saya orangnya bening-bening juga. Gitu ya. Nanti kan bisa semir rambut mudul biar gak kelihatan putih-putih. Oh iya, kalau dalam cam nggak kelihatan. Iya, makanya itu. Tapi kalau live gini
Ada berdepan ya kelihatan gitu. Makanya ntar dibikin ada Fabrizio Ravanelli nih, wah. Oke, Mas ya. Kalau Anda tergelitik dengan obrolan kita silakan nih ya. Anda bisa WhatsApp di 081361861247 ya untuk Yang bisa berkomentar ya. Boleh berkomentar apapun juga ya. Karena memang suka dukanya ya. Karena memang godaan ataupun juga suka duka dari marketing itu begitu banyak besar sekali dan seperti halnya ceritanya Mas Diki tadi ya, dan syukur-syukur saja Mas Diki tadi sama istrinya ya sesuai diomongkan sesuai di karena kita ini sedunia benar jadi apa yang disampaikan oleh Mas Diki ternyata istrinya Mas Diki alhamdulillah mendukung Mas Diki, yang penting pulang. Pamit dan juga pulang. Pamit ya kan? Dan pulang. Semuanya disediakan semuanya saya sama istrinya. Sama istri saya. Pulang. Kalau ingat gitu kalau Rizky. Jadi itu ya dunia marketing saat ini. Dan sekali lagi kalau Anda ingin berkomentar ya di 081361861247 dan juga di Facebook juga ada. Anda bisa berkomentar di sana menyampaikan cerita-cerita Anda ya, apa atau cerita-cerita live, kemudian gitu Anda ya. bisa share juga di Facebook kalian semua, terutama bagi kalian yang berprofesi sebagai marketing ya, yang masih mau belajar gimana caranya ya, regulasinya menjadi seorang marketing handal. Ini bisa ke Mas Diki ya. Kalau jangan ke saya karena saya udah lama pensiun ya. Ke Mas Diki masih aktif, nanti bisa diajarkan bagaimana sih caranya menjadi marketing yang handal. Kalau tadi disampaikan oleh Mas Diki itu ditanamkan mulai dari usia dini. Usia dini, ya karena kan? Dengan usia dini ini bisa mengedukasi anak itu bisa berkembang. Kamu kalau pengen makan ya harus bekerja dulu, harus cari rezeki dulu, harus cari uang dulu untuk ditukarkan ke makanan. Bukan begitu ya Mas Diki ya? Itulah edukasi yang dilakukan oleh Mas Diki. Beda lagi sama Rizky ini ya. Nah, Rizky gimana Rizky? Kalau saya dulu memang sama seperti disampaikan oleh Mas Diki, ayah saya terutama itu kalau sedang saya butuh uang, butuh barang yang saya inginkan, itu harus didapatkan dari keringat sendiri. Dan saya waktu itu SMP kelas 1 Mas Diki itu sudah loper koran sendiri. Jadi orang tua saya itu nggak tahu kalau saya udah loper koran. Jadi saya bangun habis subuh itu langsung saya ngambil koran di pengepulnya, kemudian saya bagikan di komplek perumahan itu. Saya baru tahu, saya baru ketahuan bapak sama ibu itu ketika yang saya antarkan korannya itu ternyata teman orang tua saya. Dia langsung tanya memberikan info ke orang tua saya dan saya langsung disidang itu. Dan kembali lagi alasan orang tua, apa yang kamu cari sedangkan uang sudah tiap bulan diberikan, ya kan, ada uang jajan. Apa yang kamu butuhkan sudah difasilitasi. Ya kembali lagi karena orang tua saya khususnya ayah itu mendidik seperti itu. Saya ada yang ingin saya beli gitu. Akhirnya saya harus memutuskan untuk kerja seperti ini untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dan sampai sekarang pun terbawa seperti itu. Dan anak-anak saya putri-putrinya juga saya tanamkan, kalau kamu ada maunya di luar apa yang sudah kamu dapatkan, ya kamu harus survive sendiri dong. Ya kita cuma ngasih toolsnya, ya kan, kita saling clue-nya. Ini loh caranya seperti ini, seperti itu. Jadi itu ya, Ki ya. Sampai sekarang pun akhirnya ada terbawa, ya kan. Apa aja jadi peluang, jadi duit hajar. Ya kan. Ini Mas Diki sama Rizky. Seseorang yang memiliki nama belakangnya Ki itu lihai banget dalam berbahasa gitu loh. Saya heran sekali gitu loh. Ini Mas Diki, Ki ya, Rizky, Ki, sama-sama Ki-nya juga. Mas Diki kan pakai iye ya. Ini juga pakai iye juga gitu loh. Jadi pintar sekali untuk bisa mengelola gitu. Ya perempuan mana yang nggak apa ya? Kalau gitu. Kalau di marketing mobil itu selain apa ya? Selain komunikasi, casing juga harus bisa menjadi daya tarik ya Mas Diki ya. Dari kerapian berpakaian, ya performanya kan? Dia ya. Performance dan sebagainya. Itu sudah merupakan modal awal ketika kita harus face to face dengan customer. Karena customer mobil berbeda dengan roda 2, ya kan? Kalau roda 2 kita main ngesleng aja pakai sandal jepit sudah bisa, ya kan? Karena kita segmentasinya low end ya Mas ya. Kalau mobil kan middle up dia. Nah itu memang harus diperhatikan. Dan lagi misalnya kalau kita berhadapan dengan manajer pasti kita harus tampil lusuh kan? Kan nggak mungkin juga. Nah kayak gitu. Nah manajernya kalau laki-laki lah, kalau perempuan, ya kan? Kemudian single.
Nah kan, kemudian janda dan sebagainya. Nah kan ada peluang-peluang lain di situ. Iya kan, pinter banget kan Mas Diki sama-sama kinya kan. Kan menangkap peluang cuy. Iya kan, bener kan. Aku nggak ngomong ini loh ya, nggak ngomong bual loh ya. 3 kilo terlampaui kan. Mobilnya kejual. Jodoh dapat, bener nggak sih? Tapi omong-omong Mas Diki, kalau saya ini cocoknya kayak gimana sih Mas Diki? Sebagai apa gitu Mas Diki? Kalau sampean sebagai manajernya Wah, Gitu ya. asik. Alhamdulillah. Doa dari Mas Diki ini bisa diridhoi nanti. Kata-kata itu agak doa aja. Ya kan? Saya aminin Mas Diki. Kalau sekarang Rizky, Kan. kalau Mas Rizky ini kepala cabangnya. kepala cabangnya. Ini BM loh, kelasnya BM. Kelasnya BM. Itu ya. Itu ya sudah bisa ini ya menerka-nerka gitu ya Mas Diki ya. BM terus naik lagi ke RM ya Mas ya. Ada general manager dari saya. Iya. Menarik sekali ya Ki ya. Tapi Mas Diki, kalau di masa pandemi seperti ini bagaimana sih di dunia marketing agak sedikit apa ya? Pengaruh nggak ya? Seok dalam mendapatkan apa customer ya? Jadi kalau waktu awal pandemik bulan tahun lalu itu memang semua rontok. Istilahnya semua penjualan itu pasti menurun semua, jangan kan di otomotif ya. Di segmen apapun, di makanan pun pasti turun semua untuk di waktu awal pandemi gitu. Jadi sambil berjalannya waktu juga pemerintah tidak tinggal diam juga di situ. Itu ada andil tangan pemerintah juga. Akhirnya di bulan ini itu pemerintah menurunkan pajak sampai 0% untuk 3 bulan ke depan. Untuk yang PPNBM. PPNBM. Nah, itu kan ikut campur pemerintah juga. Jadi bagaimana pemerintah ini memutar roda ekonomi. Dan itu ngibas ke penjualan otomotif. Ngibas di otomotif dan alhamdulillah orang yang anak-anak ya teman-teman kita yang biasa jual 3 sekarang bisa jual 6, jual 7 atau istilahnya ini panen yang tak terduga. Iya. Sudah sejak kapan itu? Per bulan kemarin. Bulan Maret. 2 bulan ini kalau nggak salah ya. 2 bulan Iya, ini. bulan ini ya. Pastinya di bulan ini, di bulan Maret ini untuk Kalau nggak salah bulan apa ya? Januari itu ya, Januari akhir, itu Februari. Keuangan Sri Mulyani sudah. Ya sudah menggodok, sudah dibicarakan. Sudah diworo-woro sama. Makanya begitu ditunggu-tunggu sama pemerintah sama masyarakat ya akhirnya mereka bergairah untuk membeli mobil kembali. Nah, di situ akhirnya ya alhamdulillah kami di marketing juga ya merasakan dampaknya Iya, dampaknya dan positifnya pemerintah ini, program pemerintah ini. Ya, tapi kalau bicara sama marketing ini kan banyak sekali kompetitornya Mas Diki. Banyak. Ya kan? Hampir kalau istilahnya di marketing itu dulu, sekarang itu kalau kita senggolan di jalan pun semuanya marketing. Ya kan? Nah, ini bagaimana caranya kita bisa survive sebagai marketing, karena semakin hari kan ternyata pekerjaan yang paling gampang didapatkan adalah marketing, Mas. Ya kan? Nah, ini bagaimana Mas Diki melihatnya? Apakah Mas Diki ada rasa kekhawatiran, wah jangan-jangan nanti aku nih bisa eksistensiku bisa dikalahkan dengan marketing baru nih. Mas Diki ada kiat khusus? Saya lebih bangga kalau marketing baru itu lebih daripada kita. Saya sangat bangga itu. Berarti ada inovasi baru gitu ya Mas? Iya, edukasi baru. Jadi istilahnya bukan persaingannya, Iya, jadi iya. ilmu baru itu. Iya. Kenapa si A ini bisa naik daun? Apa yang dia kerjakan? Itu akhirnya jadi kebanggaan saya sendiri. Oh, hebat anak ini ternyata daripada saya. Kalau saya sendiri sih untuk gadgetnya di situ saya pasti pelayanan pertama. Pelayan saya sangat baik, sama konsumen seperti apa. Atau kedua komunikasi. Atau komunikasi ini jangan sampai customer habis kita layanin baru kita tinggal. Saya nggak di situ. Harus di-maintain kan? Iya, pasti HP saya itu nggak pernah bunyi 2 kali, pasti 1 kali pasti saya angkat, kecuali saya tidur atau kecuali saya mandi sholat makan dan tetap. Ini 2 kali kan? Iya. Ini yang patut digarisbawahi, yang sama saya dapatkan didikan itu sebagai seorang marketing ya, itu harus on call 24 jam. Benar. Kalau perlu katanya supervisor saya, handphone itu ditaruh di bantal. Jadi apa tanda dirinya dikencengin. Jadi jangan sampai sales nanti jam 10 jam 11 udah off. Susah dihubungi. Nah, itu memang didikan yang pertama memang sangat-sangat positif ya. Benar, positif. Jadi on call. Rezeki itu soalnya datangnya nggak lihat jam juga. Terduga. Kadang orang yang super sibuk
saya pernah dapatkan konsumen ini Mas di Citraland. Hmm. Di appointment pertama pagi banget nggak bisa. Dia jam 6 sudah berangkat. Disamperin siang nggak bisa. Sore nggak bisa. Malam pun jam berapa nggak bisa. Ternyata dia datangnya setengah 12 malam. Mas. Jadi Mas kalau mau ketemu saya itu jam setengah 12 malam. Masnya mau nggak? Loh kalau Bapak mau saya datang. Itu Citraland. Padahal di situ belum tentu close ya Mas. Belum tentu close. Belum Tapi tentu pernah close. Mas Diki seperti itu? Kenapa? Seperti itu pernah? Pernah ngalami. Saya pernah ngalami sampai close jam 4 subuh. Oh. Jadi nemanin customer itu cuma ikut kemana? Ke warung. Entertain ya, gitu ya. Ke warung ngopi tiap malam. Di situ saya ikut ngopi sekali, 2 kali nggak beli, 3 kali ya sedikit kecewa loh. Akhirnya ternyata ketiga kalinya sampai subuh ya saya ikutin beliaunya. Mas, nomor rekening Jailrum mana? Saya jadi ambil sama kamu. Itu jadi butuh kesabaran. Jadi Iya, macam-macam cara customer ini ketika ada niatan membeli mobil atau sepeda motor Sebuah macam-macam produk caranya. gitu ya. Ya, apalagi mereka-mereka yang super sibuk itu kadang cara approachment-nya pendekatannya aneh ya Mas Diki. Benar, aneh. Pendekatannya aneh. Kayak gitu. Sebenarnya bisa dilakukan pendekatan itu berbagai lini ya. Berbagai Ya, cara. bisa saja. Berbagai cara. Tapi kadang-kadang marketing yang menyesuaikan jadwalnya Menyesuaikan atau jadwal ritmenya, customer. ritme kehidupannya customer. Jadi benar-benar ngikuti customernya seperti apa. Iya. Sifatnya customernya seperti Kita ngikut apa. aja. Tapi begitu mereka sudah pegang kita udah nggak bakal lepas. Nggak bakal lepas. Pasti. Jadi mereka pasti lebih percaya sama kita. Ya. Yang Misalkan penting dirimu jangan kan- mengecewakan ya. Iya. Kalau mengecewakan nggak bakal Balik lagi gitu ya. Repeat lagi ke kita. Soalnya sales itu dengan konsumen hubungannya nggak selama tenor saja ya. Iya. Berkepanjangan. Berkepanjangan Karena pastinya. nanti dia bisa akan rekom ke saudara-saudaranya. Bener. Ini Mas Diki nih orangnya baik. bla, Bener bla. itu. Itu rekom sudah. Joe datang dengan siapa? Johan, mana berapa Honda bisa sama Iya. Hondanya nih. Wih, sama Berapa si- apa sih penawarannya bla bla bla. Cuman sebuah referensi aja buat dia nanti disampaikan ke Mas Diki. Mas Dik, aku lo ketemu sales dengan Johan. Katanya ada program kayak gini, bener gak? Langsung Mas Diki mesti review lagi program dia. Oh iya sama Mas gini-gini. Mas Diki gimana? Ya nanti baliknya ke Mas Diki lagi. Alhamdulillah, Iya, untung Rizky ini tadi ngomonginnya bener. Ya ini tadi aku khawatir dia ngomongnya salah. Iya, ini benar tadi. Kadang aku khawatir nah ini benar. Berarti Ini sama tadi juga. aku khawatirnya diselingkungkan gitu, belok ke kiri gitu loh. Sama. Waktu itu mau, makanya aku dengerin aja, aku diam aja dengerin aja. Larinya kemana sih Rizky ini ngomongnya? Oh ternyata bener, alhamdulillah terus gitu loh Mas Diki. Aku khawatirnya, nah ketika ini, nah itu dia Johan itu kurang bagus itu gini dan sebagainya. Akhirnya kan Enggak. prestis saya turun gitu loh. Iya kan, masa aku harus nyela kamu terus kan gak mungkin. Oh iya. Terima kasih Rizky. Tempo-tempo kan kita menguji. Bener gak sih? Tapi aku ini tadi tergelitik dengan yang satu tadi. Ketika customer itu jangan sampai miss call atau terdering Jadi dua dua kali. Iya. Ya. Itu tidak pernah. Itu wajib ain di marketing itu hukumnya. Iya, Udah wajib. Itu tidak pernah saya lakukan sampai berdering 2 kali. Sampai sekarang ini Mas ya. Sekarang ini. Kecuali saya ya tidur gitu. Kecuali lagi kita lagi mandi gitu kan, jauh dari handphone, itu biasanya kita call back ya. Bisa jadi. Kita call back. Paling nggak minimal kita menginformasikan barangkali kayak saya masih briefing nih ya kan? Mereka telepon akhirnya kita WA Bilang aja, katakan masih- bilang aja OTW briefing dan sebagainya. Ya biasanya gitu ya. informasi. ada WhatsApp responder juga kan biasanya. Terima kasih sudah menghubungi Diki ada. bla bla kan seperti itu juga ada kan Mas Diki ada ya. pasti ada. Kalau Rizky callnya 2 kali nggak diangkat, besok Rizky nggak usah kesini gitu. Saya lihat siapa yang nelpon Jo. Ya. Saya lihat siapa yang nelpon. Kalau cewek cantik itu nggak usah nunggu 1 kali dering, setengah dering aja udah Langsung meluncur dia. Ya, benar tuh. Pak. baru setengah dering itu udah langsung saya angkat. Oke. Ini mampus sih berantem sama istriku nanti pulang. Oke, Rizky. Terima kasih buat teman-teman dari siapa nih ya, Abu Sofyan, Pak Abu Sofyan yang sudah memberikan like di Ya, siaran-siaran makasih, kita. Pak Abu. Kemudian ada Mbak Dinda Elita Habib ya, terima kasih juga. Ya, terima kasih, Mbak Dinda. Kemudian Mas atau Pak Sony Komo yang merespon Ya. like di siaran-siaran kita di Stasiun Surabaya. Terus Aprilia Putri juga thank you banget. terima kasih, ya. Mbak April. Dan udah cukup sih sebenarnya ini yang udah masuk dan beberapa Ya sudah like juga ya. Ya,
yang sudah masuk tadi, Aprilia, Abu Sofyan, Ika Pesa juga, Joko Kukuh, Dinda, Edita ya. Ini yang sudah memberikan like. Yang mau berinteraksi juga kita beri peluang juga ya. kan Jo, melalui WhatsApp kita di Station Surabaya. Silakan Anda bisa telepon video call langsung ya Jo ya, bisa ya. Video call bisa langsung menanyakan jurus-jurusnya apa menjadi marketing handal. Mungkin di sesi pertama kita akan ditemani oleh Mas Diki. Nanti akan kita coba hadirkan temannya Mas Diki, Diki yang cewek gitu, yang cewek, yang perempuan gitu ya. Yang cewek kok konotasinya buruk banget gitu. Sales girl-nya dari Honda yang ini mungkin bisa dihadirkan di sini. Untuk nanti kaum batangan lainnya yang mau tampil silakan. Thank you, halo Mas. Halo, apa kabar dengan siapa ini? Mas siapa? Alvisa ini. Hai Mbak Alvis. Bilangin. Aduh, senang banget ini Mbak. Mampir sini Mbak Alvisa. Mampir ke sini. Ayo mampir sini kita seru-seruan bareng Mbak. Aduh. Lagi kerja ya ini Mas ya? Iya, lagi pameran. Sampai jam berapa itu ke Mas sini Diki? tadi. Oh gitu. Oke. Oke, kalau gitu Mas Diki, thank you banget ya sudah bergabung bersama kita. Surabaya pada sore hari jangan kapok untuk main-main, kita seruan bareng. Iya. Ya, nanti ajak semua teman-teman Honda ke sini. Boleh. Karena kita juga nantinya ini ada bocoran juga, Station akan tampilkan program otomotif juga. Iya. Mungkin dari rekan otomotif lainnya, entah itu ATPM, entah itu showroom atau sub dealer, bisa kita undang ke sini ngobrol bareng sesuai dengan temanya ya Mas Diki ya. Oke. Ya semoga apa yang diberikan pengalaman-pengalaman dari Mas Diki ini bisa memberikan warna tersendiri ya. Buat kita semuanya. Ternyata kita itu tidak hanya apa ya istilahnya belajar nodong ke orang tua ke orang tua saja, tapi kita harus teredukasi dengan yang baik. Kalau kita pengen makan ya kita harus cari uangnya atau usaha dari keringat sendiri, dan itu yang menjadikan Mas Diki ini begitu luar biasa sekali. Sampai sekarang tetap terus bersemangat, energik, berkibar ya. Benar. Kalau Rizky berkibarnya lewat station, Mas Diki berkibarnya lewat ya siapa tahu itu Honda dari Hondanya, showroomnya. Kan lumayan ya, alhamdulillah. Ya, saya siap-siap selalu Mas. Event pameran boleh lah, cincai lah, harga bersahabat lah ya kan. Tetap kita jualan bro. Baik. Thank you Mas Diki, sampaikan salam buat ya. Semoga bermanfaat apa yang kita bicarakan pada sore hari ini ya. Jangan kapok-kapok teman-teman di Honda semuanya. Undang mereka ke sini, kita seru-seruan bareng. Yang terpenting Mas Diki tetap sehat ya. Baik. Dan juga sukses, keluarga juga adem ayem, aman, bahagia ya. Tidak ada kekiran-kekiran gitu ya Mas Diki ya. Ya kan keluarga saya utuh ya, dia tipe maksudnya aku ngomong tadi larinya ke sini gitu. Oke, baiklah persembahan kalau gitu perbincangan kita ya bersama Mas Diki yang sudah hadir di sini. Terima kasih sekali lagi, dan kita akan bertemu lagi di perbincangan berikutnya dengan tema dan pembahasan berbeda. Dan Mas Diki ya, saya persembahkan lagu untuk Mas Diki, tipis-tipis saja Mas Diki ya. Sandiwara Cinta. Boleh kan? Ya. Kayak gimana sandiwara cintanya itu Mas Diki? Nolnya ke saya dong. Kayak gimana? Bentar dulu dong Rizky. Biar Mas Diki itu biar mengutarakan isi hatinya gitu. Pernah bersandiwara cinta nggak? Gimana Mas Diki sandiwara cintanya? Oke. Ya seperti ini ya Mas Diki ya, sandiwara cintanya untuk kita semuanya. Baik. Dan semoga saja apa yang kita obrolkan. Tapi jangan pernah cinta. Bermanfaat. Jangan bicara cinta di hadapan keluarga. Ya. Cintanya orang lain gitu Mas Diki. Oke. Thank you. Terima kasih Mas Diki. Salam buat Mas Diki tadi ya. Oke, baik.